Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajri Mahaputra, NIM PPG 20314076. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2, kelas 1, Program Studi Teknologi Komputer dan Informatika, LPTK Universitas Negeri Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya kurang semangat ya. Coba kita ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Anda semua bagaimana kabarnya pada siang hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Ini udah pada makan semua ya? Sudah, Pak. Nah, Ya, Pak. baik kan Anda, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran dengan berdoa, terlebih dahulu marilah kita sama-sama mengkondisikan ruangan di tempat kita belajar itu sudah kondusif. Dalam artian apa saja yang diperlukan untuk pembelajaran kita hari ini, seperti laptop yang sudah Bapak sampaikan tadi, ya, laptop atau komputer itu sudah disiapkan. Dan alat-alat tulis yang Anda perlukan untuk mencatat itu juga sudah disiapkan. Terus nanti kalau misalkan ada rasanya hal-hal yang mengganggu, nah itu silakan disingkirkan terlebih dahulu. Oke, bisa dipahami ya? Pak. Nah, baik. Pak. Oke, marilah kita mulai pembelajaran dengan berdoa kepada Nabil. Silakan pimpin doa Nabil. Sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Nabil. Selanjutnya Bapak akan mengambil absensi kehadiran. Ini sepertinya masih ada teman-teman kita yang masih belum bergabung ya. Namun tidak apa-apa. Kita ambil aja absen terlebih dahulu. Abel? Hadir? Hadir. Hadir, Pak. Hadir. Askia? Hadir,
Zaki, Tidak, Pak. Khalif, Hadir, Pak. Nabil, Kesha, Zahra. Pak. Oke, baik. Baiklah, Nanda. Pada minggu lalu itu kita sudah mempelajari apa fungsi dari bagian-bagian dari aplikasi Scratch. Ya. Masih ingat ya? Materi kita minggu lalu? Masih, oke. Coba Bapak ingin Adib, coba Adib. Adib coba jelaskan ya atau sebutkan apa kegunaan dari tombol go dan tombol stop. Kegunaan tombol go. Tombol go atau simbol bendera digunakan untuk menjalankan blok kode yang ada di script area. Sedangkan tombol stop atau simbol segi 6 digunakan untuk menghentikan blok kode. Ya, betul sekali. Nah, kalau misalkan Bapak tanya apa itu tab kode, nah, ayo siapa yang bisa jawab? Coba Adib lah, Adib. Tab kode apa itu, Adib? Tab kode. Tab kode atau blok palette terdiri atas blok-blok kode yang dapat di-drag dan ditempatkan di script area. Ah, ya, betul ya. Kita kasih aplaus untuk Adib. Betul sekali ya. Lah, itulah dia materi kita pada pertemuan minggu lalu. Nah, pada hari ini materi kita adalah pemrograman visual. Mempraktikkan salah satu game sederhana. Nah, jadi hari ini kita praktik membuat game sederhana. Namun sebelumnya, untuk praktik kita hari ini, karena kita prakteknya berkelompok, ya, karena Nanda nanti akan Bapak buatkan satu buah grup WA, ya, grup WA kelompoknya. Nanti Nanda berdiskusi di sana, ya. Nanti mengenai bagaimana cara pembuatannya, apa saja hal-hal yang perlu digunakan. Nah, diskusikan di grup yang sudah Bapak buat itu. Nah, jadi Nanda Bapak bagi menjadi beberapa kelompok. Mungkin Bapak sebutkan ketuanya saja ya. Untuk kelompok 1 itu ketuanya Zaki. Ya, untuk kelompok 2 itu ketuanya Abel. Dan untuk kelompok 3 itu ketuanya Askia. Nah, itu grup WA-nya sudah Bapak buat dan Ananda juga sudah Bapak tambahkan ke dalam grup kelompoknya masing-masing. Oke, Ananda semua, sebelum Ananda berdiskusi kelompok tentang materi praktek pembuatan game sederhana pada hari ini, Bapak ingin Ananda memperhatikan terlebih dahulu yang Bapak demonstrasikan ini. Ini udah kelihatan yang Bapak share? Udah, Pak. Udah. Udah, Pak. Jadi materi kita pada hari ini adalah praktek membuat game sederhana dengan aplikasi Scratch. Ya, itu materi kita hari ini. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita adalah ini. Setelah mengamati tayangan presentasi dan demonstrasi program game sederhana menggunakan aplikasi Scratch secara mandiri, siswa dapat yang pertama menjelaskan cara kerja aplikasi Scratch dengan benar. Yang kedua, mengidentifikasi konsep penggunaan objek-objek pada aplikasi Scratch dengan benar. Yang ketiga, menjelaskan langkah-langkah pembuatan program visual menggunakan aplikasi Scratch dengan benar. Dan yang keempat,
mempraktekkan ulang pembuatan program sederhana menggunakan aplikasi Scratch dengan benar. Nah, itulah dia tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Nah, ini dapat kita jabarkan ya. Jabarkan yang akan kita bahas pada siang hari ini menjadi 4 poin. Ya. Yang pertama adalah gambaran dan peraturan game. Ya, jadi kalau kita ingin membuat game sederhana, itu kita harus memilih terlebih dahulu gambaran gamenya ini kayak apa. Tuh. Game yang kita buat ini peraturannya seperti apa. Nah, kita harus merancang itu terlebih dahulu. Nah, sebetulnya kalau Ananda sudah di kelas 8 atau kelas 9 SMP, nanti ada namanya belajar flowchart dan algoritma. Nah, flowchart dan algoritma inilah yang menjadi dasar pembuatan sebuah program. Namun di kelas 7, ya di kelas 7 sekarang ini, Ananda cukup hanya mencoba menggunakan aplikasi Scratch aja. Ya, jadi untuk flowchart dan algoritmanya itu kita alihkan menjadi peraturan gamenya aja. Peraturan gamenya seperti apa, terus gambaran kerja gamenya itu seperti apa. Nah, itu tahap pertama yang harus kita siapkan kalau kita ingin membuat game sederhana menggunakan aplikasi Scratch. Tahapan yang kedua adalah kita siapkan backdrop. Ya, backdrop namanya. Backdrop ini bisa dikatakan sebagai latar belakang, ya, latar belakang dari game kita. Misalnya kalau gamenya bercerita tentang kehidupan bawah laut, nah berarti latar belakangnya itu kan seperti film-film SpongeBob lah ya. Ya kan latar belakangnya itu laut, tuh, dalam laut, dasar laut. Kalau misalkan gamenya bercerita tentang kehidupan di hutan misalnya kan, nah berarti latar belakangnya juga yang berhubungan dengan hutan ya, misalnya foto hutan atau gambar-gambar pepohonan yang banyak gitu kan. Itu di padang pasir, nah berarti foto-foto di padang pasir lah. Nah gitulah ya kalau backdrop. Nah yang ketiga yang harus disiapkan yaitu adalah menyiapkan sprite. Ya, sprite di sini itu seperti yang sudah kita bahas pada minggu lalu, adalah objek atau ibaratnya kalau misalkan dalam game itu ada objek yang kita mainkan gitu ya. Terus ada objek yang menjadi apa yang harus dia dapatkan untuk mendapatkan poin gitu. Terus ada objek yang harus dia hindari supaya dia nilai kesehatannya tidak menurun gitu kan. Biasanya kan game ada poin terus ada kesehatannya gitu ya. Kalau misalkan dia bersentuhan dengan objek ini, poinnya bertambah misalnya kan. Kalau dia bersentuhan dengan objek tertentu, nilai kesehatannya akan turun. Nah, itulah dia sprite ya. Ada sprite yang harus disiapkan. Selanjutnya yang terakhir, yang keempat adalah menambahkan blok kode program. Ya, setelah kita menyiapkan peraturan atau gambaran gamenya, terus kita siapkan backdropnya, terus kita siapkan sprite-nya, dan terakhir baru kita tambahkan blok kode program yang gunanya adalah untuk menjalankan game yang sudah kita buat. Nah, caranya ya seperti yang sudah kita bahas juga pada minggu lalu, yaitu cukup dengan drag and drop aja ya, kode-kode yang sudah ada yang tersedia dalam aplikasi Scratch. Jadi Ananda tinggal klik, tahan, nah, tarik ke stage, baru nanti disusun di stage ini gimana susunan blok programnya. Nah, itulah dia jabaran dari pembuatan game sederhana yang akan kita praktekkan pada hari ini. Selanjutnya,
Nah, inilah dia ya yang Bapak maksud tadi, gambaran peraturan game. Nah, ini harus kita rancang terlebih dahulu. Ya. Yang pertama kita untuk gambarannya di sini Bapak membuat gamenya namanya game Life Underwater. Pada game ini apanya ya? Penjelasannya. Pada game ini seekor ikan akan mencari makanan berupa apel dan stroberi. Nah, jadi ada objeknya, ada sprite-nya ikan. Ya, dia mencari makan berupa apel dan stroberi. Pada saat bersamaan, ikan harus menghindari serangan dari kepiting dan ubur-ubur. Nah, jadi kepiting dan ubur-ubur ini adalah yang dapat menurunkan poin kesehatan ikannya. Ya, setiap makanan yang diperoleh akan menambahkan poin. Jika poin telah mencapai 100 atau lebih, maka pemain dinyatakan menang. Sebaliknya, jika ikan bersentuhan dengan kepiting atau ubur-ubur, maka poin kesehatannya akan turun. Jika nilai kesehatan sudah mencapai 0, nah maka pemain dinyatakan kalah. Pada game ini, apel dan stroberi, kepiting dan ubur-ubur akan bergerak secara acak. Jadi nanti semuanya akan bergerak secara acak. Yang akan dijalankan oleh pemainnya hanya sprite ikan saja. Jadi ikan nanti akan mengejar apel, akan mengejar stroberi dan menghindari serangan kepiting dan ubur-ubur. Nah, itulah gambaran dari game Life Underwater ini. Oke. Selanjutnya kita siapkan backdrop. Ya, seperti yang sudah kita bahas tadi, kita siapkan backdrop. Untuk game Life Underwater ini kita membutuhkan 3 buah backdrop. Ya. Kita membutuhkan 3 buah backdrop. Backdrop yang pertama itu ada tulisan game over, ya. Di backdrop Underwater 3 itu ada tulisannya you win. Nah, itu bagaimana cara menambahkannya nanti itu akan Bapak jelaskan. Ya. Selanjutnya kita siapkan sprite yang dibutuhkan. Nah, seperti yang sudah kita bahas di awal tadi, ya, pada peraturan game atau penjelasan gamenya, di sini sprite yang kita butuhkan ada 5 buah sprite ya. Ada sprite ikan, apel, stroberi, dan kepiting dan ubur-ubur, ya, jellyfish. Setelah itu kita atur ukuran sprite-nya agar tampak proporsional, ya. Jadi ukuran sprite-nya itu kayak gini, nih ada ukurannya. Kalau ikan kan biasanya itu lebih besar, ya. Kalau stroberi itu ukurannya lebih kecil. Kalau apel itu lebih besar daripada stroberi. Nah, itu juga kita perhatikan. Jangan nanti apelnya ukurannya atau stroberinya terlalu besar kan, sama besarnya dengan apel. Nah, itu kan kurang bagus, ya. Kurang bagus nanti kelihatannya di game kita. Oke, selanjutnya kita tambahkan blok kode program, ya. Kita menambahkan blok kode program. Ini langkah terakhir setelah kita menyiapkan backdropnya, setelah kita menyiapkan sprite-nya, lalu yang terakhir adalah kita tambahkan blok kode program. Nah, inilah dia blok kode program yang akan kita tambahkan di sprite fish, ya, di sprite ikan, dan ini di sprite apel dan strawberry. Dan yang ini di spread ubur-ubur dan kepiting. Sini. Nah, itu lebih jelasnya nanti akan kita cobakan. Akan Bapak demonstrasikan. Silakan Anda nanti perhatikan dengan baik. Oke, selanjutnya kita akan praktek. Ya, sebelum Anda praktek, seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi, ya. Silakan Ananda sekarang simak dahulu apa yang Bapak demonstrasikan. Silakan perhatikan dulu. Ya, silakan perhatikan dulu. Dicatat hal-hal penting yang rasanya nanti bisa terlupa. Ya, pokoknya hal-hal penting dicatat. Ya, supaya nanti pas prakteknya tidak kebingungan. Bapak juga sudah men-share
sumber belajar itu ada di video tutorialnya di YouTube, itu juga sudah Bapak share di Edmodo, dan juga ada sumber dari Handout itu juga sudah Bapak share di Edmodo. Jadi silakan nanti waktu diskusi kalau misalkan Anda membutuhkan informasi atau ada hal yang tidak diketahui, bisa merujuk ke sumber yang sudah Bapak share di Edmodo. Ya, ada video tutorial dan ada handout. Nanti Bapak akan bagikan LKPD, di LKPD itu sudah ada penjelasannya. Oke, sampai di sini bisa dipahami dulu ya. Ada pertanyaan? Ada, Pak. Cukup paham ya? Ya, ada, Pak. Ya, Pak. Oke, nanti kita lanjut. Sekarang Bapak akan mendemonstrasikan game Life Underwater. Sudah kelihatan ya? Yang Bapak share? Ya, Pak. Kita tunggu dia proses loading dulu. Nah, inilah dia game Life Underwater-nya. Nah, jadi di game Life Underwater ini kita memerlukan 3 backdrop. Nah, 3 backdrop yang Bapak maksud itu ini dia. Ini dia backdropnya, ada 3. Ada underwater 1, ada underwater 2, dan ada underwater 3. Nah, pada underwater 1 itu kita buat tulisan game over. Pada underwater 2 itu kosong ya, tidak ada tulisan. Dan pada underwater 3, nah di sini kita buat tulisan you win. Itu backdrop yang kita gunakan. Selanjutnya sprite yang kita gunakan nih. Ada sprite ikan, ya. Ada sprite apel, ada strawberry, ada kepiting, dan ada ubur-ubur. Nah, ini ukurannya diatur ya, supaya tidak terlalu besar, diperkecil. Untuk kode programnya sendiri, ini dia kodenya. Seperti di dalam sprite fish, kita masukkan kode program ini. Ini blok kodenya. Ya. Di sprite apple juga ada. Ini dia. Dan di strawberry juga ada. Dan di crab, jellyfish juga ada. Kita coba jalankan gamenya ya. Nih, kita tekan tombol go untuk menjalankan. Ini otomatis semua sprite-nya berjalan secara acak ya. Jadi kita akan hanya menggerakkan sprite ikan saja. Kalau kita mendapatkan strawberry, itu poinnya akan bertambah. Itu. Tanpa poinnya bertambah ya. Kalau dia akan bersentuhan dengan kepiting atau ubur-ubur, nilai poin kesehatannya akan menurun. Nah, itu ya. Nah, gitu. Nah, itulah dia gamenya ya. Game sederhana, game Life Underwater. LKPD sudah Bapak share di Edmodo. Terus materi juga sudah Bapak share di Edmodo. Seperti video tutorial dan handout, itu sudah ada. Nah, sekarang kita akan melakukan praktek kelompok. Jadi, nanti setelah Bapak menginstruksikan kita mulai praktek, kita langsung berdiskusi di WA ya. Kita lanjutkan di WA. Tugasnya ada di LKPD, silakan di-download di Edmodo. Bisa dipahami? Oke.
Kalau begitu berarti Bapak cukupkan di Zoom, nanti selesai kita melakukan praktek kelompok di WA, di grup WA kelompoknya, baru kita gabung lagi, akan Bapak share lagi nanti linknya. Oke, kita lanjutkan di WA grup. Oke Nanda, tadi kita sudah melakukan praktek kelompok ya, juga kita sudah melakukan diskusi di grup kelompok WA ya. Nanti juga kelompok 1 dan kelompok 2 itu sudah selesai ya, sudah mengirimkan hasil kerja kelompoknya ke link LKPD ya. Link yang sudah Bapak kirimkan di LKPD. Nah, sekarang Bapak ingin salah satu dari Anda semua, ya, salah satu perwakilan aja. Karena kita mengingat waktu yang sudah sebentar lagi, tinggal sedikit lagi nih. Jadi, satu orang perwakilan saja untuk presentasi hasil praktek kelompoknya. Nah, Bapak ingin yang presentasi di sini adalah kelompok 1. Kelompok 1, siapa anggota tadi? Zaki ya. Zaki, Alif, dan siapa satu lagi? Biasa dulu. Hadir, Pak. Ah iya. Oke, silakan. Siapa yang jadi perwakilan kelompok 1? Ini Bapak buka di sini karya kelompoknya ya, yang sudah dikirimkan ke link yang ada di LKPD. Yang Live Monkey ini ya, apa Zaki? Iya, Pak. Oke. Oke Zaki, silakan dimulai Zaki. Baiklah teman-teman, saya akan mewakili kelompok 1 untuk menyampaikan presentasi hasil praktik kelompok kami. Setelah kami mencoba membuat ulang game sederhana sesuai dengan tutorial dan sumber yang ada, kami mencoba memberi sedikit perubahan. Di sini kami membuat judul gamenya Live Monkey. Jadi kami menggunakan backdrop hutan dan sprite-nya ada pisang, monyet, dan singa. Kalau monyet mendapatkan pisang, maka poin akan bertambah. Kalau monyet bersentuhan dengan singa, maka kesehatannya akan berkurang. Jika poin sudah sampai 100, maka pemain akan menang. Jika kesehatan habis, maka pemain akan kalah. Oke, kita coba jalankan gamenya. Ini yang udah dibuat oleh kelompok 1. Deskripsi atau peraturan gamenya sama dengan Live Underwater tadi ya, tidak jauh beda. Jadi ada poin yang didapatkan, terus ada objek yang harus dihindari supaya poin kesehatannya tidak berkurang. Nah, terus kalau poinnya capai 100, itu pemain dinyatakan menang. Dan kalau nilai kesehatannya berkurang sampai 0, itu maka pemain dinyatakan kalah. Itu ya. Kita coba jalankan.
Nah, ini dia. Ya. Oke, ini dia bersentuhan nih. Mungkin ini masih kalau game sederhana ya kayak gini ya. Kalau game-game yang biasa Anda mainkan ya kayak udah kayak game-game ya game PUBG misalnya kan, atau game-game apalagi contohnya yang lain game yang pernah Anda mainkan. ML, Pak. Ya, ML apalagi. GZ. Nah, itu udah kompleks itu ya. Itu udah kalau di programnya itu udah banyak sekali itu. Tapi kalau yang kita praktekkan sekarang ini itu game sederhana aja. Nah, seperti yang sudah dibuat oleh kelompok 1 ini gamenya sudah bagus ya. Ada modifikasi sedikit, yaitu penggunaan backdropnya dan penggunaan sprite-nya. Backdropnya di sini kan tadi kalau Bapak menggunakan backdrop underwater, ya kan? Di sini dia sudah menggunakan backdrop hutan, ya. Terus sprite yang digunakan ini ada monkey, ada pisang, ada singa. Ya, ini udah cukup bagus. Kita kasihlah plus dulu untuk kelompok 1. Nah, ini adalah hasil karya yang cukup bagus ya. Baik Anda, mungkin cukup sampai di sini presentasi kelompok untuk perwakilan saja ya. Jadi untuk yang lainnya, kelompok yang lainnya itu nanti silakan dikirimkan segera hasil kerja kelompoknya ke link yang sudah Bapak kirimkan yang ada di LKPD, supaya nanti semua tugas kelompok atau hasil LKPD-nya itu bisa Bapak nilai ya, supaya anggota yang lain juga mendapatkan nilai. Nah, dari yang sudah kita pelajari tadi dan juga sudah dipresentasikan oleh teman-temannya tadi, apakah ada pertanyaan? Tidak, Pak. Cukup jelas ya? Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Yeah. Jadi kalau misalkan nanti Ananda lupa ini caranya bagaimana ya kan, menambahkan backdrop bagaimana, terus mengubah spread bagaimana ya kan, itu linknya atau video tutorialnya sudah ada Bapak kirimkan di YouTube. Nanti tinggal Ananda nonton videonya lagi ya, tonton videonya lagi, terus di mana yang tidak mengertinya bisa dilihat di video tutorial tersebut. Atau mungkin bisa nanti Anda bertanya langsung kepada Bapak. Misalkan Anda pada bagian tertentu Anda tidak memahaminya, di screenshot aja bagian mana yang tidak dipahami, nanti dikirim hasil screenshotnya ke Bapak. Insya Allah nanti akan Bapak jelaskan. Dari pembelajaran kita hari ini, Bapak ingin ada salah seseorang yang bisa memberikan kesimpulan. Ya, yang bisa memberikan kesimpulan dari materi yang sudah kita pelajari pada hari ini. Kira-kira siapa yang bisa? Ayo. Nah, coba Abel. Silakan Abel, coba berikan kesimpulan untuk pelajaran hari ini, Abel. Kesimpulan yang dapat saya ambil pada pembelajaran hari ini analah pembuatan game menggunakan aplikasi Scratch terdiri dari 3 tahap. Pertama, kita siapkan backdrop. Kedua, kita siapkan sprite yang dibutuhkan. Dan terakhir, kita rancang blok kodenya. Oke, sedikit lagi ya. Ada sedikit yang kurang tuh, Abel. Ini coba Bapak share screen lagi. Sudah betul yang 3 disebutkan Abel itu sudah betul. Namun ada satu lagi yang mungkin terlupa Abel menyebutkannya. Oke, ini udah nampak?
Bapak. Nah, ini yang disebutkan Abel tadi ya. Yang disebutkan Abel tadi sudah betul, tapi kurangnya cuma satu lagi, yaitu yang pertama yang harus kita siapkan adalah peraturan gamenya ya. Jadi sebelum kita menyiapkan backdrop, menyiapkan sprite, dan membuat kode-kode programnya, itu hal yang paling utama sekali ya, yang harus kita siapkan adalah gambaran atau peraturan gamenya. Ya, gambaran gamenya seperti apa. Terus peraturan-peraturannya, kalau misalkan gamenya menggunakan sprite ini, apa yang harus dilakukan gitu kan. Kalau gamenya menggunakan backdrop ini, apa yang harus bagaimana gambarannya gitu. Nah, itu ya. Nah, silakan dicatat kesimpulan yang sudah Bapak sampaikan. Itu dicatat, ini juga nggak apa-apa. Jadi tahapan membuat game sederhana ada 4 tahapan. Yang pertama, membuat gambaran atau peraturan gamenya. Yang kedua, menyiapkan backdrop. Yang ketiga, menyiapkan sprite. Dan yang keempat, menambahkan blok kode program. Nah, silakan ini dicatat. Oke, udah selesai dicatat? Nah ya, kalau masih ada nanti hal-hal yang kurang dipahami, ya itu bisa dilihat atau dicek kembali handout-nya, dicek kembali buku paketnya. Itu bisa langsung bertanya kepada Bapak. Jadi untuk pertemuan minggu depan, ya, untuk pertemuan minggu depan itu kita melaksanakan UHA ya, karena ini adalah pertemuan terakhir kita. Ya, jadi minggu depan itu kita sudah melaksanakan UHA, dan setelahnya itu kita akan membahas bank soal untuk persiapan ujian semester. Nah, jadi ini adalah pertemuan terakhir kita. Nah, untuk lebih menguatkan pemahaman Ananda tentang materi kita pada hari ini, di Edmodo juga sudah Bapak share itu tugas evaluasi yang bisa Ananda kerjakan. Ya, silakan nanti dicek Edmodo-nya dan silakan dikerjakan tugasnya. Oke, bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Baik. Selanjutnya marilah kita tutup pembelajaran kita ini dengan berdoa kepada Askia. Coba Askia, silakan pimpin doa Askia. Baiklah teman-teman sekalian, marilah kita akhiri pembelajaran kita pada siang hari ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Askia. Sebelum Bapak mengakhiri pertemuan kita siang hari ini, kembali Bapak mengingatkan agar Ananda selalu menjaga kesehatan, ya. Patuhi protokol kesehatan yang berlaku. Kalau misalkan keluar dari rumah itu gunakan masker. Kalau pulang dari perjalanan itu selalu cuci tangan dan selalu ganti bajunya ya. Dan jaga pola asupan makannya supaya imunnya tetap terjaga. Ya, demikian dari Bapak. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.